Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Yang lain gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai nih, mungkin dari anak-anak nih ada yang nggak masuk kah? Atau ada yang sakit? Atau masuk semua nih? Masuk semua, Bu. Oh, mungkin masuk semua ya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan ya, dimanapun kita berada. Dan jaga kesehatannya. Hari ini kita akan mengulang atau mengulas sedikit mengenai materi yang kemarin, yang mana masih di materi atletik lompat jauh. Kemarin kita udah menjelaskan sedikit mengenai materi lompat jauh. Ibu tanya lagi nih kepada anak-anak sekalian. Panjang dari bak lompat jauh itu berapa sih? Ada yang bisa jawab kah? Iya, bisa, Bu. Ya, coba Cenda, berapa panjangnya? Panjang bak lompat terdapat jarak sepanjang 1 meter. Sedangkan bak lompat memiliki panjang 9 meter dengan lebar 2,95 meter. Baik, terima kasih, Bu. Oke, mungkin boleh berikan A+ nih untuk Cenda. Jawabannya udah betul. Sebelumnya kan kemarin kita udah belajar mengenai lompat jauh. Apa sih lompat jauh itu? Menurut pandangan teman-teman atau anak-anak sekalian. Melompat dengan mengangkat kaki dan badan secepat Tebak. Bisa jadi. Bu, izin menjawab, Bu. Ya, boleh. Silakan, Hilda. Lompat jauh tuh cabang olahraga atletik, Bu. Yang lompat jauh tuh yang bertujuan untuk mencapai jarak lompatan sejauh mungkin ke bagian letak pendaratan atau bak lompat. Udah? Ya, sudah, Bu. Oke, mungkin yang disebutkan anak-anak sekalian itu udah benar ya. Lompat jauh adalah jenis olahraga atletik yang membutuhkan kecepatan, ketangkasan, dan kekuatan seorang atlet untuk melompat sejauh mungkin dari titik lepas landas atau tolakan, kemudian melayang di udara dan mendarat sejauh-jauhnya di dalam bak pasir. Nah, di dalam lompat jauh itu ada terbagi menjadi 4 teknik. Yang pertama itu teknik awalan, yang kedua teknik tumpuan atau tolakan, yang ketiga itu melayang, yang keempat yaitu pendaratan. Nah, untuk awalan, biasanya pelompat itu melakukan ancang-ancang sekitar 20-30 meter dari garis lompat, kemudian mendekati garis tersebut sambil meningkatkan kecepatan lari. Namun, jumper harus bisa mengendalikan kecepatan lari, terutama di 3-5 akhir sebelum garis lompatan dan mempersiapkan untuk melakukan pengalihan dari kecepatan lari awal atau gerak horizontal menuju tolakan atau loncatan gerak vertikal. Teknik yang selanjutnya yaitu teknik tumpuan ataupun tolakan. Tolakan adalah
tahap di mana kaki melakukan lompatan di garis lompat untuk mengangkat tubuh ke atas dan melayang di udara sebelum nanti mendarat ketika melakukan tolakan. Selanjutnya itu teknik melayang. Gerakan kaki seperti berjalan ketika posisi tubuh melayang, itu akan memudahkan dan memperluas jarak pendaratan antara pemain ataupun si jumper ke bak lompat. Yang pertama yang harus diperhatikan yaitu keseimbangan tubuh. Yang kedua itu berusaha untuk melayang di udara selama mungkin. Yang ketiga yaitu mempersiapkan kaki untuk melakukan pendaratan. Teknik yang terakhir itu adalah teknik mendarat. Pendaratan dilakukan dengan cara menundukkan kepala, mengayunkan lengan, dan menggerakkan pinggang ke arah depan. Hal ini dilakukan agar ketika proses pendaratan, anggota badan lain tidak menyentuh pasir lebih belakang daripada kaki. Nah, di anak-anak sendiri ada yang tahu nggak berapa macam sih gaya dari lompat jauh ini? Tidak, Bu. Belum tahu ya? Oke, Ibu jelaskan ya di sini. Gaya lompat jauh itu ada 3 macam. Yang pertama itu ada gaya jongkok atau gaya mengambang. Gaya ini merupakan gaya lompatan jauh tertua. Gaya jongkok mudah dilakukan karena pelompat hanya harus menekuk pada kaki mirip seperti jongkok ketika melayang di udara. Dan yang kedua yaitu gaya berjalan di udara. Gaya berjalan di udara adalah teknik atau cara berjalan di udara dimulai dari saat kaki tumpuan melakukan tolakan atau loncatan. Kemudian ketika melayang di udara, melakukan gerakan seperti melangkahkan kaki atau seperti Anda sedang berjalan. Jadi maksudnya itu ketika melayang itu, kita itu melakukan gerakan seperti kita sedang berjalan di darat atau di tempat berpijak gitu, tetapi dilakukan di udara. Kemudian gaya menggantung. Teknik lompat Menggantung. adalah teknik di mana ketika tubuh melayang posisi dada dibusungkan ke depan, kedua tangan diangkat ke atas, sedangkan kedua kaki ditekuk ke belakang. Hal ini membuat tubuh itu selama mungkin berada di udara. Jadi kakinya itu ditekukkan ke belakang, sedangkan tangannya itu ke atas, kayak gantungan gitu lah, kayak jemuran gitu kan. Nah, di sini Ibu ada video mengenai tentang teknik ini. Mungkin nanti kalian bisa analisis nih, yang mana teknik menggantung, yang mana teknik jongkok atau kembang, dan Gaya di udara. ya berjalan di udara. Bentar ya, kita share screen kan videonya. Nah, mungkin ini ada videonya ya. Nanti kalian analisis sendiri. Ganteng nian, Bu. Oke, dari pengamatan kalian, pelompat pertama itu melakukan gaya apa? Nggak tahu, Bu.
masa nggak ada yang tahu sih? Udah kelihatan tuh Apa padahal. aja tadi tuh, Bu? Gayanya itu tadi ada gaya jongkok, gaya berjalan di udara, sama gaya menggantung. Gaya jongkok, Bu. Jongkok, Bu. Yakin Ya nih? Bu, jongkok Bu. Iya, Bu. Jongkok. Kita analisis ya. Kalau kakinya di belakang, tangannya di atas, itu apa gayanya? Gantung, Bu. Gantung. Oh, menggantung. Kayak pakaian jemuran, Bu. Menganalisis ya. Perhatikan gaya apa yang dia pakai. Yang kedua, Yang kedua tadi Melayang di udara. apa tuh? Melayang di udara. melayang udara, Bu. Yakin melayang di udara? Melayang dan terbang. Salah nih. Melayang atau berjalan? Oh, berjalan. Ya, berjalan. Ya. Berjalan di udara. Nah, itu berjalan di udara. Pokoknya yang berudara-udara, Bu. Melayang, Bu. Kalau ada cewek bisa dianalisis, Bu. Teknik cewek sama cowok tuh beda apa enggak gitu. Cara terbang, berjalan di udara. Biasanya sama sih, cuman kan nggak ada pembeda sih ya mengenai teknik. Kan gaya yang tadi terbagi menjadi 3. Cuman biasanya tolakan wanita dan lelaki itu powernya itu nggak sama. Ayo, gaya apa sih dia tadi? Belum nih, kita membahas masalah apa? Yang ketiga ini. Pemain yang ketiga. Apa dia? Terlihat kan? Gaya apa yang dia pakai? Jongkok Bu. Jongkok, Bu. Ya, yang ketiga itu sama seperti yang pertama, teknik menggantung. Karena posisi kakinya pada saat melayang itu ke belakang dan tangannya itu berada di atas. Kan. Gaya melayang di udara Bu. Berjalan itu ya. Ya Bu. Kok kalian nyebutnya melayang sih? Iya, kan melayang itu, Bu. Melayang dan terbang. Nah, sebutannya itu berjalan di udara, jongkok, sama menggantung. Kan kalau melayang semuanya melayang loh sebenarnya tuh. Jadi berjalan di udara ya Bu yang muda tadi. Melayang. Oh, berarti salah saya, Bu. Mohon maaf, Bu. Kurangnya wawasan saya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Di sini kan kita belajar. Oke, mungkin dari banyaknya penjelasan ini tadi, ada yang bisa menyimpulkan nggak sih? Dari lompat jauh itu sendiri apa? Yang bisa dari banyak nih, kita belajar mengenai teknik, kita belajar mengenai gayanya, terus kemarin kita juga udah mengulas mengenai apa itu lompat jauh, kemudian berapa ukuran bak lompat jauh. Ini ada yang bisa menyimpulkan? Bu, saya coba, Bu. Ya, silakan. Lompat jauh itu merupakan salah satu cabang olahraga yang diperlombakan di taraf olimpiade ataupun taraf desa. Untuk olahraga ini memiliki teknik-teknik, Bu. 3 teknik, tapi hanya 2 yang saya tahu, yang saya ingat. Pertama, jongkok tadi, jongkok sama berjalan di udara. Satu lagi lupa, Bu. Mungkin itu saja, Bu. Kalau salah boleh koreksi, Bu. Oke, itu udah benar ya. Yang ketiganya itu gaya menggantung. Kayak jemuran tadi kan. Oh, terakhir gaya menggantung, Bu, tambahan. Gaya menggantung. Nah, mungkin itulah ya mengenai pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang diberikan ini bisa menambah wawasan dan bisa diterapkan apabila kita sudah kembali tatap muka nantinya kan. Karena kalau olahraga ini kan susah untuk dilakukan secara daring, tetapi tidak menutup kemungkinan juga untuk dilakukan secara daring kan. Jadi Ya, Bu, udah bosan daring terus.
Ya, Ibu harap nantinya nih kalian bisa mengimplementasikan dari pembelajaran ini kan. Bagaimana teknik-tekniknya, bagaimana gayanya itu tadi. Sebelum kita menutup, mungkin ada baiknya kita membaca doa lagi nih. Mungkin berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Ya cepatnya Bu, belum udah. Oh, Ya ada. Bu, tutup lah Bu, tidur Bu, udah ngantuk Bu. Ya, bentar ya. Ya Bu, udah Mungkin itulah yang bisa Ibu sampaikan. Sekali lagi mengingatkan kepada anak-anak sekalian bahwa tetap patuhi protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan kalian, dan jangan lupa untuk berolahraga, karena berolahraga itu penting bagi diri kita sendiri. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, sehat-sehat selalu ya Bu. Jangan lupa traktirannya Bu. Kalau udah offline. See you Bu. See you.